Minggu depan kita akan memasuki materi konsep asam dan basa. Jadi Ibu beri tugas ya, dikerjakan per kelompok seperti tugas-tugas sebelumnya. Dan akan kita bahas minggu depan. Oh iya, untuk bagian kesimpulan di RKPD nanti kita bahas sama-sama ya. Baik, Ibu. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas pimpin. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Bagus. Ibu. Baiklah, minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas kan? Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Ibu. Bagus, berarti sudah tahu ya apa materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita membahas bersama tugas yang telah kalian kerjakan, Ibu minta kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan ya. Baik, Ibu. Bisa dilihat ya, ada gambar air jeruk, asam cuka, asam jawa, sampo, dan sabun. Ini merupakan sesuatu yang ada di sekitar kita. Siapa yang bisa mengidentifikasi bahan apa saja yang bersifat asam dan bahan apa saja yang bersifat basa dari kelima gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, air jeruk, cuka, dan asam jawa bersifat asam karena ketika dicicipi rasanya masam. Sedangkan sabun dan sampo bersifat basa karena terasa pahit. Untuk yang lain, apakah setuju dengan jawabannya? Setuju, Ibu. Baik, terima kasih. Berarti sudah paham ya bagaimana membedakan zat yang bersifat asam dan zat yang bersifat basa dengan menggunakan indera kita. Nah, tapi tidak semua zat bisa kita cicipi atau sentuh karena sifatnya yang beracun dan dapat merusak kulit. Ada yang tahu bagaimana cara mengidentifikasi sifat suatu zat tanpa mencicipi atau menyentuhnya? Saya Ibu, Ya, silakan. dengan percobaan menggunakan indikator kertas lapis Bu, larutan asam dapat mengubah lapis biru menjadi merah, sedangkan larutan basah dapat mengubah lapis merah menjadi biru. Baik, benar sekali. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai rancangan praktikum yang sudah kalian buat ya. Pada hari yang lalu sudah ada beberapa kelompok yang berkonsultasi dengan Ibu. Jadi sekarang kita akan menyamakan rancangan percobaan untuk praktikum nanti. Silakan masing-masing kelompok kirim hasil rancangannya ke grup WA ya. Baik, Ibu. Baik, untuk hasil rancangan kelompok 1 terdapat kekurangan pada alat, ada yang beberapa alat yang kurang tepat. Lalu prosedur percobaan ada yang kurang tepat. Untuk kelompok 1 bisa belajar lagi ya untuk percobaan selanjutnya. Baik, Ibu. Oke, selanjutnya hasil rancangan dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 kurang tepat pada bagian alat, seharusnya ditambahkan gas kimia, selebihnya sudah bagus. Baik, Ibu. Ternyata masih banyak kesalahan ya. Oleh karena itu, pada percobaan kali ini akan menggunakan prosedur yang Ibu buat. Baik, Ibu. Sebelum itu, Ibu akan membagikan lembar kerja praktikum yang akan digunakan untuk mencatat hasil pengamatannya nanti ya. Baik, Ibu. Sekarang kita akan menuju laboratorium. Silakan gunakan masker dan sarung tangannya ya. Baik, Ibu. Baik anak-anak, kalian sudah memakai APD lengkap. Ada yang bisa menyebutkan alat dan bahan? Saya, Ibu. Silakan. Jadi untuk percobaan kali ini kita menggunakan 2 plat tetes,
kemudian ada 9 gelas kimia dan 9 pipet tetes. Kemudian bahannya ada bunga sepatu, air kunyit, kemudian air jeruk, kemudian air asam jawa, air sabun, kemudian air kapur, kemudian ada CH3COOH, kemudian ada air suling, dan ada air garam. Silahkan selanjutnya lakukan praktikum sesuai dengan panduan yang ada. Thank you. Baik anak-anak, praktikum kali ini kita sudah selesai. Kita akan bahas di kelas. Baik, Ibu. Baik anak-anak, silakan duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Setelah kita melakukan percobaan, Ibu minta kalian secara berkelompok diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja. Setelah itu, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan memberikan waktu 45 menit untuk mengerjakannya. Kalian boleh melihat buku maupun internet sebagai bahan referensi untuk menjawab pertanyaannya. Baik, Ibu. Oke anak-anak, karena sudah 45 menit berlalu, Ibu minta perwakilan kelompok. Siapa yang ingin membacakan hasil percobaannya? Saya, Ibu. Baik, silakan kelompok 2. Saya dan kelompok 2 ingin membacakan hasil percobaan dari kelompok kami. Nah, yang pertama itu adalah sampelnya air suling yang ditambahkan ke dalam ekstrak kunyit yang menghasilkan warna kuning dan menandakan bahwa dia adalah netral. Nah, ketika sampel air suling tersebut dimasukkan ke dalam ekstrak bunga, maka menghasilkan warna ungu yang menandakan bahwa dia netral. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu sampel larutan air jeruk yang ditambahkan ke dalam ekstrak kunyit menghasilkan warna kuning kehijauan yang menandakan bahwa dia asam. Dan ketika larutan air jeruk ditambahkan ke dalam ekstrak bunga, maka menghasilkan warna pink yang menandakan bahwa dia adalah asam. Nah, yang nomor 3, larutan air sabun ketika ditambahkan ke dalam ekstrak kunyit, maka menghasilkan warna merah yang menandakan bahwa dia adalah basah. Nah, ketika larutan air sabun ditambahkan ke dalam ekstrak bunga, maka menghasilkan warna ungu yang menandakan bahwa dia adalah basah. Nah, sampel yang nomor 4, larutan CH3COOH atau asam cuka ditambahkan ke dalam ekstrak kunyit yang menghasilkan warna kuning kehijauan, maka menandakan bahwa dia adalah asam. Larutan CH3COOH atau asam cuka tersebut ditambahkan ke dalam ekstrak bunga, maka dia menghasilkan warna pink yang menandakan bahwa dia adalah asam. Yang nomor 5, larutan CaOH2 kali atau air kapur ditambahkan ke dalam ekstrak kunyit, maka dia menghasilkan warna merah dan menandakan bahwa dia adalah basah. Larutan CaOH2 kali ditambahkan ke dalam ekstrak bunga, maka dia menghasilkan warna ungu dan menandakan bahwa dia adalah basah. Yang nomor 6, larutan asam jawa ketika ditambahkan ke dalam ekstrak kunyit akan menghasilkan warna kuning kehijauan yang menandakan bahwa dia adalah asam. Dan larutan asam jawa ketika ditambahkan ekstrak bunga maka menghasilkan warna pink yang menandakan bahwa dia adalah asam. Nah, yang terakhir yaitu sampel larutan NaCl yang ketika ditambahkan ekstrak kunyit maka menghasilkan warna kuning dan menandakan bahwa dia adalah netral, dan larutan NaCl pada ekstrak bunga akan menghasilkan warna ungu dan menandakan bahwa dia adalah netral. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Oke, sekarang lanjut di bagian pertanyaan ya. Untuk kelompok 1 silahkan menjawab pertanyaannya. Silahkan Dera. Berdasarkan tabel hasil pengamatan tersebut ada 3 pasang warna indikator, yaitu kuning pudar, ungu pudar, kuning kehijauan, pink, dan merah ungu. Sampel yang mempunyai pasangan warna indikator kuning pudar, ungu pudar itu air suling dan larutan NaCl. Sampel yang mempunyai pasangan warna indikator kuning kehijauan, pink, itu ada larutan air jeruk, larutan CH3COOH, dan larutan asam jawa. Adapun sampel yang mempunyai pasangan warna indikator merah dan ungu itu larutan air sabun dan air kapur.
Benar ya, bisa dilihat pada tabel ada 3 pasangan warna indikator. Oke, lanjut ya. Baik, Ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Saya Ibu. Ya, silakan Bibi. Di sini kami menentukan bahwa kelompok sampel yang bersifat asam adalah larutan air jeruk, larutan CH3COOH, dan larutan asam jawa. Kami menentukan sifat ini berdasarkan literatur yang kami temukan, Ibu. Oke, terima kasih Bibi. Dari kelompok lain apakah ada yang berbeda pendapat? Ayo, kalau ada yang berbeda silakan sampaikan ya. Ibu, kalau dari kelompok kami jawabannya sama, tapi alasan kami mengelompokkan larutan bersifat asam berbeda, Bu. Oke, coba jelaskan alasan kalian mengelompokkan larutan kesifat asam tersebut. Ibu. Ya, silakan ya. Jadi di sini kelompok kami menentukannya berdasarkan persamaan pasangan warna indikator pada tabel Bu. Kami menggunakan larutan air jeruk karena sifat sampel tersebut sudah diketahui sebelumnya, yaitu asam. Ditambahkan larutan air jeruk yang ditambah ekstrak bunga sepatu warnanya menjadi pink. Sedangkan jika ditambah ekstrak kunyit warnanya menjadi kuning kehijauan. Berarti pasangan warna indikatornya pink, kuning kehijauan. Nah, sampel yang mempunyai pasangan warna indikator yang sama dengan larutan jeruk itu adalah larutan CH3COOH dan larutan asam jawa. Jadi yang bersifat asam itu adalah kelompok pasangan warna indikator pink, kuning kehijauan, Bu. Oke, terima kasih Mega. Benar ya yang dijelaskan oleh kelompok 1. Kan di tabel itu sudah Ibu cantumkan perubahan warnanya ya. Dan di soal pun diminta untuk mengelompokkan berdasarkan kelompok pasangan warna indikator yang ada pada tabel. Jadi seharusnya kalian cukup berpatokan pada tabel hasil pengamatan yang ada. Untuk kelompok 1 dan kelompok lainnya yang jawabannya masih kurang tepat segera diperbaiki ya. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut oleh kelompok 2. Baik Ibu, berdasarkan pengamatan pasangan warna indikator, kelompok sampel yang bersifat basah adalah larutan air sabun dan air kapur. Hal ini bisa dilihat dari perubahan warna pada larutan air sabun yang telah diketahui bersifat basah, yaitu warnanya menjadi merah jika ditambahkan ekstrak kunyit dan menjadi ungu ketika ditambahkan ekstrak bunga sepatu. Berarti pasangan warna indikatornya adalah ungu merah. Adapun sampel yang memiliki pasangan warna indikator ungu merah ini selain air sabun adalah larutan air kapur. Jadi sampel tersebut juga bersifat basah, Bu. Oke, bagus Sani, bisa dilihat juga ya pasangan warna indikator pada sampel air sabun dan air kapur itu sangat berbeda dengan pasangan warna indikator pada larutan asam tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham menentukan sifat asam basa dari larutan sampel pada tabel tersebut? Sudah Ibu. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang Ibu minta kelompok 1 yang mempresentasikan tugasnya. Baik, Ibu. Baik Ibu. Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Baik Bu, kelompok sampel yang menunjukkan pengamatan warna pasangan indikator di antara kelompok sampel yang bersifat asam dan basa, yaitu kuning pudar, ungu pudar, adalah air suling dan larutan NaCl. Kelompok sampel ini bersifat netral Ibu. Oke, benar ya. Dari kelompok lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi dari jawaban kelompok 1? Saya Ibu. Ya, silakan. Tadi kan kalau untuk menentukan sifat asam atau basa dari sampel tersebut, kita bisa lihat pada kelompok warna pasangan indikator dari larutan yang sudah diketahui sifatnya, seperti air jeruk dan air sabun. Nah, kalau untuk kelompok sampel yang bersifat netral ini bagaimana ya Bu? Kelompok 1 silakan jawab pertanyaan dari Aulia. Baik Ibu, jadi dari tabel kan diketahui bahwa pasangan warna indikator dari air suling dan NaCl adalah kuning dan ungu. Artinya tidak ada perubahan warna dari indikator alaminya. Ketika dicampur dengan air suling maupun larutan NaCl, warna ekstrak bunga sepatu tetap ungu dan warna kunyit tetap kuning. Oleh karena itu bisa diketahui bahwa air suling dan larutan NaCl itu bersifat netral. Baik,
Terima kasih Dela. Oke, kita sudah membahas tentang penentuan sifat larutan berdasarkan indikator alami. Sebelum ke bahasan selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi tentang asam basa ini? Saya ingin bertanya Ibu, Ya, silakan Nadia. kalau misalnya kita mau menentukan sifat suatu zat tanpa melakukan percobaan menggunakan indikator, bisa tidak ya Bu? Pertanyaan yang bagus. Nah, pada materi asam dan basa ini ada beberapa konsep ya, yaitu konsep asam basa Arrhenius, Gros-Lowry, dan Lewis. Ada yang tahu sesuatu mengenai konsep asam basa tersebut? Di LKPD ada tentang teori asam basa Arrhenius Bu, tapi saya masih belum paham mengenai konsepnya. Oke Nadia, nanti kita temukan jawabannya sama-sama ya. Sebelum itu kita coba lanjut membahas LKPD mengenai reaksi ionisasi pada beberapa larutan sampel. Kelompok 2 dan 1, ada yang mau mempersolidkan jawabannya? Kelompok 2 Ibu. Ya, silakan kelompok 2. Jadi untuk reaksi ionisasinya, larutan NaCl di mana NaCl aquos bereaksi menjadi Na plus aquos ditambah dengan Cl aquos. Sedangkan untuk larutan CH3COOH yaitu CH3COOH aquos menjadi H plus aquos ditambah dengan CH3COO min aquos. Sedangkan larutan air kapur yaitu CaOH 2 kali aquos menjadi Ca2 plus aquos ditambah 2OH min aquos. Oke, langsung saja ya. Kira-kira dari reaksi ionisasi larutan-larutan yang sudah ditampilkan oleh kelompok 2 ini, apa yang bisa kalian amati? Masih bingung? Coba lihat satu persatu jenis larutannya sampai dengan hasil reaksinya. Izin menjawab Bu, setiap reaksi ionisasi pada larutan-larutan tersebut kecuali NaCl menghasilkan ion H+ ataupun OH- Bu. Tepat. Sekarang coba lihat LKPD kalian di nomor selanjutnya. Dari kelompok 1, apakah ada yang mau mencoba membacakan jawabannya? Saya Bu. Ya, silakan. Kan di tabel pengamatan sebelumnya kita sudah mengetahui larutan apa saja yang bersifat asam, basa, dan netral. Larutan-larutan ini kita kelompokkan berdasarkan sifatnya. Setelah itu dibuat reaksi ionisasi, diperoleh bahwa pada larutan asam reaksi ionisasinya menghasilkan ion H+. Lalu pada larutan basa reaksi ionisasinya menghasilkan ion OH-, Ibu. Baik, terima kasih Dela. Nah, dari pembahasan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pengertian asam basa menurut Arrhenius? Saya Ibu izin menjawab. Iya, silakan. Jadi, menurut Arrhenius, asam adalah larutan yang menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah larutan yang menghasilkan ion OH-. Oke, terima kasih Nadia. Tapi masih belum lengkap ya. Ada yang mau melengkapi? Iya Bu. Ya, silakan Wiwit. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ apabila dilarutkan dalam air. Adapun basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- apabila dilarutkan dalam air. Oke, sudah benar ya. Ibu, Ya. larutnya bukan air ya Bu? Nah, ini merupakan salah satu kelemahan dari teori asam dan basa menurut Arrhenius. Konsep ini hanya bisa digunakan untuk mengidentifikasi sifat larutan yang pelarutnya adalah air. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, Ya. apakah setiap larutan hanya menghasilkan satu ion H positif maupun ion OH negatif, Bu? Coba diperhatikan kembali reaksi ionisasi dari larutan-larutan tadi. Oh iya Bu, OH- yang dihasilkan oleh larutan CaOH 2 ada 2. Nah, jumlah ion H+ dan OH- yang dihasilkan disebut valensi asam atau valensi basa ya, tergantung dari sifat larutannya. Baik Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, pertemuan hari ini kita akhiri ya. Nanti Ibu beri tugas untuk pertemuan selanjutnya seperti biasa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam